Untuk itu, atas arahan Presiden Republik Indonesia, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa Bali akan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel YouTube Hernena Balikpapan. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian informasi naik pesawat tanggal 10 sampai 23 Agustus 2021. Jadi kabar baiknya untuk kalian bisa pakai antigen 1 kali 24 jam jika Jadi berdasarkan informasi yang diumumkan oleh pemerintah bahwa PPKM ini tetap diperpanjang guys. Untuk PPKM level 4 di Pulau Jawa dan Bali itu diberlakukan mulai tanggal 10 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2021. Kemudian untuk di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali, perpanjangan PPKM itu dilakukan selama 2 minggu. Mulai tanggal 10 Agustus sampai dengan 23 Agustus 2021. Ini berdasarkan siaran langsungnya Kompas TV tanggal 9 Agustus tadi malam guys. Kemudian kita bisa lihat di sini terdapat 45 kota atau kabupaten di 18 provinsi dengan resiko tinggi akan dilakukan penerapan PPKM level 4. Jadi untuk kalian yang melakukan keberangkatan dari kota ini itu tetap pakai minimal vaksin dosis pertama dan juga PCR 2 kali 24 jam sejak keluarnya surat. Kemudian kalian bisa lihat di sini hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasyankes yang disebutkan dalam keputusan Menkes RI. Lihat daftarnya di sini, kita lihat di sini. Jadi untuk hasil PCR kalian itu tidak bisa di sembarang vaskes guys. Di sini kalian bisa coba untuk ketik kota keberangkatan, contohnya di Jakarta. Di sini banyak terdapat vaskes yang sudah terafiliasi oleh Kemenkes RI. Kemudian kalian bisa contoh lagi untuk di Balikpapan. Di sini ada 7 laboratorium yang sudah terafiliasi Kemenkes RI guys. Kemudian di sini aku mau sharing juga jika kalian beli tiketnya di Traveloka ataupun tiket.com ataupun di situs resminya maskapai, salah satunya di sini Lion Air Group. Di sini kalian bisa lihat kalian akan mendapatkan voucher PCR senilai 475.000 guys. Untuk daftar kotanya, ini lokasi PCR. Jadi vaskes untuk tarif 475.000 yang diberikan Lion Air berupa voucher tadi itu tidak bisa di sembarang vaskes. Harus di vaskes yang sudah kerjasama ini guys. Nanti aku taruh linknya di deskripsi, jadi kalian bisa langsung klik aja. Kemudian untuk vouchernya ini bukan selisih harga ya guys ya. Jadi biasanya di vaskes itu untuk tarif PCR rata-rata 900.000. Jadi bukan kalian itu menambahkan selisihnya senilai 425.000 sehingga cukup untuk 900.000. Tetapi memang untuk biaya PCR-nya itu bisa dibilang gratis karena si Lion Air Group ini sudah memberikan voucher senilai 475.000 ketika kalian beli tiket Lion Air Group dan juga Super Airjet. Jadi Super Airjet ini maskapai baru ya guys. Jadi nanti di vaskes kalian gak perlu nambah lagi apa-apa, kalian cukup pakai voucher itu aja. Nanti vouchernya ini gabung sama tiket ketika kalian isu tiketnya guys. Kemudian aku sudah bertanya juga guys ke maskapai apakah vouchernya ini berlaku di bandara, karena kita ketahui bersama bahwa hasil PCR itu harus di vaskes yang terafiliasi Kemenkes RI. Gimana kalau yang kerjasama dengan Lion Air ini ada vaskes yang tidak terafiliasi Kemenkes RI? Itu bisa guys karena mereka sudah bekerja sama. Nanti di bandara tidak akan ditolak. Jadi nanti di tiket Lion Air Group kalian seperti Lion Air, Batik Air ataupun Super Airjet itu akan tertera voucher PCR-nya. Jadi aman guys, kalian bisa gunakan voucher ini untuk melakukan tes PCR. Berbeda hal dengan Citylink. Kalau Citylink itu di sini mendapatkan kupon PCR. Jadi ketika kalian beli tiket Citylink ini mendapatkan potongan harga. Misalkan harga PCR itu 900.000, di sini kalian bisa mendapatkan sampai dengan 200.000 untuk potongan harganya guys. Di sini mendapatkan 10% untuk potongan PCR. Kemudian di sini kita lanjut ke informasi rute penerbangan yang berada di PPKM level 4 dan level 3. Di sini sama ya guys ya, untuk PPKM level 4 dan level 3 aturan keberangkatannya sama-sama mewajibkan minimal kartu vaksin dosis pertama dan juga hasil PCR 2 kali 24 jam. Di sini keterangannya waktu sejak pengambilan
pengambilan sampel. Tetapi aku sudah bertanya di bandara di bagian verifikasi dokumen di KKP-nya langsung guys, bahwa waktu sejak pengambilan sampel 2 kali 24 jam itu tidak bisa dilakukan. Jadi mereka memberikan kebijakan bahwa 2 kali 24 jam itu sejak surat dikeluarkan. Dikarenakan daerah-daerah lain itu banyak yang hasil PCR-nya tidak bisa keluar cepat, ada yang 2 hari, 3 hari, bahkan ada yang 5 hari baru hasil PCR-nya keluar, sehingga tidak bisa memberlakukan 2 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Jadi diberikan kebijakan 2 kali 24 jam sejak surat dikeluarkan. Kemudian kalian bisa lihat di sini untuk rute penerbangan ke atau dari, jadi masuk ke daerah tersebut atau dari daerah tersebut: Balikpapan, Banjarmasin, Batam, Bengkulu, Berau, Jambi, Kupang, Lombok, Makassar, Palembang, Palu, Pekanbaru, Samarinda, Tanjung Pinang, Tanjung Pandan atau Bangka Belitung. Kemudian dari atau ke seluruh Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa itu kalian bisa lihat di sini guys, daftar pulau di Jawa. Pulau di Jawa itu ada daerah khusus ibu kota Jakarta. Jadi kalau kalian dari Jakarta menuju Jakarta ataupun transit di Jakarta itu pakai PCR dan juga vaksin minimal dosis pertama. Kemudian Jawa Barat itu di Bandung, itu kalian juga sama guys peraturannya, pakai PCR dan vaksin. Kemudian Jawa Tengah berarti keberangkatan dari Solo dan Semarang ataupun menuju Solo dan Semarang. Kemudian daerah istimewa Yogyakarta berarti masuk ke Jogja ataupun dari Jogja. Kemudian Jawa Timur berarti Surabaya ataupun Malang yang ada bandaranya itu guys. Itu semuanya kalian pakai vaksin dan juga PCR 2 kali 24 jam. Kemudian kita lanjut di sini dari atau ke Pulau Bali itu masih sama syaratnya. Kemudian ke Sorong, ke Tarakan, ke Jayapura, Merauke dan Biak. Biak ini masuk PPKM level 3. Tetapi sama guys, untuk PPKM level 3 dan level 4 untuk penerbangannya sama-sama pakai vaksin dan juga PCR. Kemudian ke atau dari Ambon, Gunung Sitoli, Kendari, Lampung, Mamuju, Medan, Padang, Pangkal Pinang, Sibolga, Ternate, ke Nusa Tenggara Timur, dari luar provinsi ke Banjarmasin, ke Manado, ke Gorontalo, ke Pontianak, ke Palangkaraya, ke Manokwari, dari atau ke Nabire itu semuanya pakai vaksin minimal dosis pertama dan PCR 2 kali 24 jam sejak keluarnya surat ya guys. Kemudian kabar baiknya yang tadi aku informasikan di awal, jadi Kementerian Perhubungan itu membuat aturan naik pesawat bisa pakai antigen dan itu terbit hari ini guys, tanggal 10 Agustus 2021 jam 11.28 informasinya tadi. Aturan ini rencananya berlaku hanya bagi penumpang pesawat yang sudah mendapat vaksinasi COVID-19 lengkap atau 2 tahap. Jadi untuk kalian yang baru vaksin dosis pertama itu tetap pakai PCR, tetapi untuk kalian yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap atau sudah vaksin sampai dosis kedua, jadi di sini informasinya Kementerian Perhubungan Kemenhub mengaku tengah membahas aturan teknis terkait syarat terbang dengan menggunakan tes antigen H-1 untuk perjalanan udara di Jawa Bali di tengah PPKM level 4. Itu bisa pakai antigen hanya untuk perjalanan udara di Pulau Jawa dan Bali guys. Jadi di luar Pulau Jawa dan Bali itu sama aja semuanya pakai PCR. Kemudian kalian bisa lihat di sini guys, adapun perjalanan orang dengan usia di bawah 12 tahun itu masih dilarang, atau anak di bawah 12 tahun itu masih dilarang guys atau dibatasi. Jadi banyak juga yang menginformasikan di kolom komentar channel YouTube aku kemarin bahwa anak di bawah 12 tahun itu bisa lolos atau bisa berangkat guys. Nah sebenarnya untuk ketentuannya itu masih dibatasi anak di bawah 12 tahun. Untuk yang bisa melakukan penerbangan itu atau untuk yang bisa lolos di bandara itu sebenarnya sudah menjadi otoritas kantor kesehatan pelabuhan yang ada di bandara guys. Seperti contohnya mungkin pulang kampung atau hal yang lainnya guys. Jadi yang tahu itu di bandara keberangkatan karena nanti ditanya-tanya dulu. Kemudian untuk pengisian aplikasi IHAK Indonesia ini tetap ya guys ya untuk kalian sampai di bandara tujuan. Jadi aku ada buat videonya, nanti kalian bisa lihat aja di channel YouTube aku cara pengisian aplikasi IHAK Indonesia. Kemudian tambahan yang baru di sini semua penumpang yang berangkat dari bandara yang dikelola Angkasa Pura II. Lihat di sini, kalian bisa lihat di sini guys. Di sini Angkasa Pura II saat ini mengelola 20 bandara yakni di Soekarno-Hatta, jadi keberangkatan dari Jakarta, kemudian di Halim Perdana Kusuma di Jakarta, kemudian di Kuala Namu Medan, Supadio Pontianak, Minangkabau Padang, Sultan Mahmud Badarudin di Palembang, Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru
Pekanbaru, kemudian di Bandara Bandung, kemudian di Bandara Banda Aceh, kemudian di Tanjung Pinang, di Jambi, di Pangkal Pinang, di Tapanuli Utara, di Majalengka, kemudian di Banyuwangi, di Palangkaraya, kemudian di Lampung, di Tanjung Pandan, kemudian di Bengkulu, dan yang terakhir di Purbalingga. Jadi untuk Bandara Kelolaan Angkasa Pura II ini diwajibkan untuk memiliki aplikasi Peduli Lindungi yang dapat diunduh di Android dan di iOS guys. Jadi nanti HP kalian ketik aja Peduli Lindungi dan kalian ikutin di situ. Di sini penumpang berusia di bawah 18 tahun itu tetap diwajibkan mengikuti syarat dokumen yang berlaku sesuai daerah tujuan. Jadi untuk anak di atas 12 tahun sampai dengan 18 tahun itu tetap pakai vaksin ya guys ya. Kalau belum vaksin bisa di bandara, untuk persyaratannya bisa pakai akte kelahiran. Kemudian untuk penumpang yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan surat keterangan dokter spesialis dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan PCR aja guys. Jadi kalau kalian itu tidak bisa divaksin, mungkin kalian punya riwayat penyakit tertentu seperti jantung, itu kalian tidak bisa divaksin, jadi bisa pakai surat keterangan dari dokter spesialis jantung. Ataupun misalkan kalian terpapar COVID-19 3 bulan terakhir, itu kalian belum bisa divaksin, bisa pakai surat keterangan dokter spesialis paru-paru. Ataupun ibu hamil yang belum bisa divaksin, itu kalian bisa pakai surat keterangan dari dokter. Oke guys, jadi itu tadi yang bisa aku sharing terkait penerbangan saat PPKM tanggal 10 sampai 23 Agustus 2021. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jika kalian merasa informasi ini bisa membantu teman atau keluarga kalian, kalian bisa share video ini sebanyak-banyaknya guys, mungkin di grup atau di tempat-tempat yang lain. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai, dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, kalian bisa lihat guys, di channel YouTube aku ini banyak membahas tentang penerbangan. Dan pastikan kalian juga sudah subscribe channel YouTube aku dan aktifkan lonceng, karena aku bakalan sering berbagi info yang menarik dan terupdate seputar travel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTubers.